Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara, kita bersuka cita pada pagi hari ini. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersorak-sorai, memuliakan namanya. Sebab Dia yang sudah menggantikan kita, menang bagi kita. Bersorak-sorai, muliakan namanya, sebab Dia berperang bagi kita. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, kita muliakan namanya. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Pamparam, pampararam, pamparam, pampararam, pamparam, pampararam, pamparam. Gerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hei, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
gerakkanlah, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, hanya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Pamparam, pampararam, pamparam, pampararam, pamparam, pampararam, pamparam. Haleluya. Silakan duduk kembali. Sambutan Gembala Sidang. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya, puji nama Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini sebagaimana adanya kita. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan tetap senantiasa terus ada di dalam kehidupan kita. Boleh bersyukur ketika kita boleh beribadah bersama-sama. Ingat terus protokol kesehatan yang harus kita jaga. Dan kita ketahui bahwa COVID-19 semakin meningkat. Tetapi mari kita terus menjaga kesehatan kita, menjaga keluarga kita, bahkan menjaga teman-teman kita yang ada di tempat ini. Puji nama Tuhan. Ketika kita bersama-sama boleh beribadah baik di tempat ini maupun di live streaming, mari kita bersama-sama beribadah dengan baik. Satu undangan khusus bagi Bapak Ibu sekalian pada hari Rabu nanti. Silahkan bisa hadir pada jam 6 sore. Kita akan ada pray and worship di mana Saudara Ai Luan Mase yang akan berbagi berkat melalui menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari GBF ya, Gereja Gondang Dia Baptis Fellowship dari Jakarta. Lalu pada hari ini terima kasih Albert yang boleh menjadi berkat buat kita, kesempatan untuk berkhotbah selama ini di tempat ini menjadi satu penghargaan yang terakhir, bukan yang terakhir ya. Tetapi hari ini adalah hari Minggu yang terakhir buat Saudara Albert. Karena pada hari Kamis nanti akan ke Jakarta, lalu hari Jumat akan berangkat untuk ada pengutusan di menjadi gembala sidang di TPW Gereja Baptis Indonesia Cengkareng yang ada di Salatiga. Biarlah kita terus mendoakan supaya pelayanan di sana semakin bertumbuh dan berkembang. Dan mari kita terus juga boleh terlibat bersama-sama, bukan saja Kamis di Safari, Kamis di Sapa di pagi hari, dan juga di Embun Pagi Safari pada jam 5 pagi. Supaya kita terus boleh ada komunikasi yang baik dengan Tuhan. Demikianlah sambutan dan warta yang boleh kami sampaikan. Mari kita terus bergiat untuk memiliki kehidupan yang berkualitas di dalam Tuhan. Selamat berbakti, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita bersaat teduh. Panggilan berbakti Mazmur 63 ayat 2-3. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kekuatan kami, kasih-Mu ya Tuhan menolong kami.
memuji kebesaran-Mu, sebab hidup kita menggenapi firman-Nya. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita nyatakan sekali lagi, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku menggenapi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terus kami mengucap syukur, berlimpah-limpah ucapan syukur kami kepadamu, sebab Engkau baik dan selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Terima kasih untuk karya-Mu di kayu salib bagi kami. Terima kasih untuk kemenangan demi kemenangan. Terima kasih karena itu semuanya Engkau jamin kekal sampai selama-lamanya. Surga menjadi milik kami dan Kau sudah menyiapkan tempat bagi kami di sana. Kami bersuka cita untuk itu. Kami berikan seluruh waktu ini ya Tuhan bagi-Mu, supaya kami beribadah di dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap orang yang percaya dan mengasihi Dia mengatakan amin. Amin. Kita akan lakukan pujian tema Kaulah Harapan dalam hidupku. Biarlah ini menjadi doa kita bersama.
bahwa bukan dengan kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan, kita akan sanggup menghadapi semua. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita doakan sekali lagi, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Inilah doa kami Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Pembacaan firman Tuhan akan dibantu oleh singer. Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjabat jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar. Tersungkur dia di depannya dan menceritakan
kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anak, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan bersama-sama Yesus Penolong yang setia. Saat kita berjalan, Dia bersama dengan kita. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita berdoa. Engkau penolong kami yang setia, Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah kami, yang kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh beribadah saat ini. Kami boleh mengagungkan Engkau Tuhan melalui pujian kami. Dan saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu sebagai rema atas kehidupan kami yang senantiasa menerangi setiap langkah kami. Buka hati kami Tuhan supaya kami menerima Engkau, bukan hamba-Mu yang jauh dari kesempurnaan. Biarlah firman-Mu yang dilihat jemaat-Mu. Terpuji Engkau ya Tuhan. Ampuni hamba-Mu Tuhan dalam kesalahan.
Layakkan hamba-Mu untuk berbicara di sini Tuhan. Dan apa yang hamba-Mu sampaikan, senantiasa firman-Mu yang berasal daripada-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Dan kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Gembala Sidang yang setia, yang banyak memotivasi saya dalam pelayanan. Kemudian seluruh jemaat yang sudah mempercayakan saya untuk melayani selama beberapa bulan. Kemudian saya juga bersyukur ketika saya boleh bekerja sama di Saung Safari, ada persekutuan di sana, kita boleh banyak sharing mengenai pengalaman hidup, apa yang dirasakan, dan kemudian kita mensupport satu dengan yang lain. Dan hari ini terakhir saya pelayanan ibadah minggu bersama Bapak Ibu Saudara, mungkin nggak ketemu minggu depan, kalau ada hari Rabu saya masih bisa di sini. Dan saya akan pergi ke Salatiga tanggal 28. Di sana Tuhan mempercayakan saya, selama 1 tahun saya berdoa untuk pelayanan dan Tuhan memberikan waktu yang tepat. Saya pelayan di Salatiga. Saya percaya bahwa di tahun akan berikutnya kita akan bertemu lagi. Seperti tahun 2017 saya pamit, 2021 kita bertemu lagi. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan hari ini yang diambil di dalam Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 48 yang sudah dibacakan oleh tadi singer kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa dalam cerita ini, kasus ini dalam perikop ini 43 sampai 56 ada di situ 2 kasus yang terjadi. Yaitu di mana seorang pemimpin rumah ibadat yaitu namanya Yairus, yang seorang yang punya kekuasaan di rumah ibadat. Kemudian di situ ada juga seorang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Kita tahu bahwa pendarahan itu suatu hal yang najis pada zaman itu. Tidak boleh bertemu dengan siapapun. Kalau kita pun ketahuan seorang perempuan yang sedang lagi dapat, atau zaman sekarang katakan lagi dapat, datang bulan, dia tidak boleh bertemu dengan siapapun karena dia seorang yang najis. Tetapi di sini ada satu hal yang sangat menarik. Satu kasus kita akan bahas, yaitu perempuan yang pendarahan. Tema kita hari ini adalah kekuatan bertemu Tuhan. Ketika saya membaca tema ini, saya berpikir begini, bertemu dengan Tuhan itu ya setelah mati. Kita bertemu dengan Tuhan. Ada yang bertemu Tuhan seperti itu? Secepatnya? Saya percaya kalau kita disuruh, kalau diminta mati secepatnya, saya percaya kita semua di sini, oh jangan dulu. Saya masih menikmati dunia. Tapi suatu saat kita akan bertemu dengan Tuhan. Kita tidak tahu seperti apa Tuhan, tapi Tuhan hidup dalam diri kita masing-masing. Amin. Kekuatan untuk bertemu Tuhan. Saudara, kita akan belajar bersama-sama mengenai seorang perempuan yang pendarahan ini. Ada satu hal yang sangat menarik, yaitu di mana seorang perempuan yang nggak bisa ngapa-ngapain untuk datang pada Tuhan karena dia ditolak oleh banyak orang, tetapi dia berusaha untuk datang menemui Tuhan Yesus. Saat itu ada satu komunikasi dengan Yairus ketika Tuhan Yesus kembali di Gerasa, yaitu di mana dia menyembuhkan orang yang kerasukan setan, kemudian Tuhan Yesus mengusirnya masuk ke dalam babi-babi, kemudian babi itu terjun di jurang yang sangat dalam. Kemudian orang-orang di Gerasa itu menolak Yesus. Katanya, kami sudah bosan melihatmu melakukan mukjizat. Kami sudah bosan melihatmu melakukan hal-hal yang luar biasa. Pergi kau dari Gerasa. Mungkin kalau kita sedang berbuat baik, kita akan berkata, tidak apa-apa, masih ada yang bisa menerima hal-hal yang baik. Kalau Anda tidak bisa menerima hal yang baik, masih ada pribadi lain yang bisa menerima hal-hal yang baik. Kemudian Yesus bertolak kembali ke Galilea.
Ternyata di Galilea banyak orang menunggu dia di sana, menanti-nantikan dia. Banyak orang berharap supaya Yesus itu kembali ke Galilea karena di sana banyak orang yang membutuhkan hal-hal yang baik. Pertanyaannya adalah sebelum kita masuk dalam sini, bagaimana dengan gereja kita, dengan jemaat, dengan pribadi kita? Apakah kita sudah bosan dengan hal-hal yang baik? Saya sudah bosan dengan hidup begini, saya pengen tahu hal yang baru. Inilah yang dilakukan oleh Yesus, yaitu dia kembali ke Galilea dan di sana ada orang yang menantikan dia, yaitu dua pribadi yang kelihatan di situ diceritakan bahwa ada Yairus dan perempuan pendarahan. Sekarang pertanyaan kita adalah, apakah Anda mau bertemu dengan Tuhan? Next. Ya, mengapa Anda ingin bertemu dengan Tuhan? Saya memakai gambar di situ. Mengapa kita bertemu dengan Tuhan? Apakah kita lagi sakit, kemudian kita berseru kepada Tuhan, kemudian kita sampai sujud menyembah kepada Tuhan, katakan, Tuhan aku pengen sembuh, aku butuh Engkau, di manakah Engkau? Apakah Engkau peduli sama aku? Makanya kita datang kepada Tuhan. Atau kita butuh mujizat seperti yang dilakukan oleh Musa. Kita butuh mujizat mengatakan, kalau Tuhan itu pun ada, coba lakukan mujizat buat aku. Makanya kita bertemu dengan Tuhan. Atau kita lagi butuh pekerjaan atau kita butuh naik jabatan. Kemudian kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya mendengar banyak cerita bahwa banyak karyawan yang di PHK, bukan di sini. Kemudian dia datang kepada hamba Tuhan, dia sharing-sharing, aku butuh pekerjaan, aku gak bisa bayar kos. Dia setia dengan Tuhan, dia setia ibadah. Dia setia mencari gereja. Tapi apa? Setelah dia ketemu pekerjaan, boro-boro dia datang gereja. Saya percaya di SPPF nggak ada seperti itu. Amin. Nggak ada seperti begitu di SPPF. Kita semua di sini orang-orang yang setia. Mau bagaimanapun hidup kita datang kepada Tuhan. 3 gambar ini menjadi pelajaran kita bahwa kalau kita mau datang kepada Tuhan, mengapa kita bertemu dengan Tuhan? Bukan karena ini. Karena kita memang mengasihi Tuhan. Next. Apa kekuatan kita untuk bertemu Tuhan? Pribadi, perempuan yang tadi yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, dia percaya bahwa ketika satu pribadi Yesus ada di situ, dia nggak akan berani menghampiri Yesus. Kenapa? Dia tahu bahwa dia akan ketahuan dan dia bisa saja dirajam dengan batu. Kesempatan yang luar biasa di situ adalah ketika dia melihat kerumunan banyak orang, itu kesempatan buat dia. Ketika semakin banyak orang yang datang menghampiri Yesus, itu kesempatan buat dia untuk menghampiri Yesus. Bahkan ketika sendirian Yesus di situ, dia bahkan tidak mau menghampiri Yesus. Apa yang mendorong perempuan ini datang kepada Tuhan? Yaitu adalah iman. Iman seorang perempuan ini sangat tinggi, besar. Bahkan kalau kita bandingkan di dalam kitab Markus pasal 5 ayat 28, dikatakan di sana bahwa kalaupun aku menjamah jubahnya, aku sembuh. Itu iman yang luar biasa. Kalau kita bandingkan dalam kitab Ibrani lagi, dia katakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Dari apapun yang tidak pernah kita lihat, lalu kita mengatakan aku mau itu, aku ingin, aku pasti dapat. Itu adalah iman. Yang tidak pernah kita lihat lalu kita menginginkannya, itu iman. Begitu juga dengan perempuan ini, dia mengimani bahwa kalaupun saya bisa datang kepada Tuhan Yesus, saya menjamah jubahnya, saya pasti sembuh. Lalu apa yang mendorong kita? Adalah iman. Next. Iman menghasilkan kekuatan untuk yang pertama, mengundang Yesus hadir dalam diri kita. Yang kedua, menyadari bahwa Yesus yang berotoritas dalam hidup kita. Dan ketiga, menyaksikan pengalaman hidup kita bersama dengan Kristus. Yang pertama, di dalam ayat 8, dikatakan, pasal 8 ayat 44 maksud saya, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya.
Saudara, poin yang pertama yang boleh kita lihat adalah iman yang mendorong kita adalah menghadirkan Yesus dalam diri kita. Seorang perempuan ini yang tidak pernah dia tahu seperti apa Yesus, dia hanya mendengar, kemudian dia maju dan mendekati Yesus. Ada aktivitas yang boleh dilakukan oleh perempuan ini sehingga dia boleh datang kepada Tuhan Yesus. Kalaupun dia duduk di situ aja, dia tidak akan pernah sembuh. Ia maju di situ lalu mendekati Yesus. Saudara, perempuan ini imannya membuat dia sembuh. Pertanyaan untuk kita sebagai jemaat adalah, kita lahir dari keluarga Kristen. Kita lahir dibentuk dalam iman yang mengenal kepada Kristus. Dan masih banyak yang belum tahu tentang Yesus. Yang dia tahu Yesus mati di kayu salib. Apakah kita sudah mengajak Tuhan Yesus hadir dalam diri kita? Seperti apa perubahan hidup kita ketika kita mengenal Yesus dan ketika kita hidup di dalam Yesus? Kalau hanya mengenal, saya mengenal Pak Tony, dia honor safari. Saya mengenal ke Pak Irwanto, dia gembala sidang SPPF. Saya mengenal Mbak Maria, dia bendahara SPPF. Tapi saya tidak tahu seperti apa hidupnya Mama Maria, Pak Irwanto. Tetapi perempuan ini dengan pendengarannya dia punya iman yang kuat kepada Yesus. Sehingga dia mengatakan asalku jamah jubahnya, dia boleh sembuh. Kalau kita menghadirkan Yesus dalam diri kita, saya percaya bahwa ada perubahan besar yang boleh kita nikmati. Seperti apa pribadi orang itu, kita melihat tetap pada Yesus. Seperti apapun itu gembala sidang kita tak melihat bahwa gembala sidang itu punya kelemahan. Kita tak memandang kepada Yesus. Seperti apapun bos kita, dia manusia, dia punya kelemahan. Kita memandang pada Tuhan bahwa dia ciptaan Tuhan. Saya punya kelemahan. Itu kalau kita sudah menghadirkan Yesus dalam diri kita. Kenapa? Kita menikmati hidup kita ini tidak sempurna. Saya ciptaan Tuhan, saya dibentuk seperti begini, dan dia juga dibentuk seperti begitu. Kita menikmati hal-hal itu. Kita mau menghadirkan Yesus dalam diri kita seperti perempuan ini. Dia menikmati kesembuhannya daripada Tuhan. Kenapa? Ada Yesus dalam dirinya. Kalau ditanya kepada saudara, apakah sudah bertemu dengan Tuhan seperti apa rupanya? Saya tidak tahu seperti rupa Tuhan Yesus. Tapi dia hidup dalam diri saya. Itu yang kita katakan. Kalaupun Tuhan Yesus dicaci maki di luar sana, kita dibaki, Tuhanmu tidak mati, Tuhanmu tidak bangkit, Tuhanmu tidak disalibkan. Katakan saja kalau dia disalibkan dalam diriku, kenapa? Kenapa Anda yang sewot? Itu iman yang sejati. Kemudian yang kedua, saudara. Tolong back. Ya, di situ ada poin-poin. Mujizat tanpa pertobatan adalah sia-sia. Ada yang butuh mujizat, tapi tidak hidup dalam diri Yesus. Saudara, lebih baik kita miskin, lebih baik kita tersiksa, lebih baik kita sakit, asalkan kita tidak lupa dengan Yesus. Daripada kita banyak sukacita, banyak berkat yang tidak kita tahu dari mana, banyak kita nikmati berkat-berkat yang secara jasmani, tapi tidak ada Yesus dalam diri kita, semuanya sia-sia. Lebih baik kita punya mujizat, tapi Yesus hidup dalam diri kita. Daripada Yesus tidak ada dalam diri kita, tapi tidak ada mujizat. Semuanya sia-sia. Apa yang menggerakkan kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Karena kita mengasihi Yesus. Karena Yesus sudah mengasihi kita, maka kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Anda punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan komunikasi, dengan firman Tuhan. Itu hubungan Anda dengan Tuhan. Berkat mujizat pribadi, ya sendiri-sendiri. Kita punya mujizat sendiri, kita punya berkat tersendiri. Kita punya pengalaman dengan Tuhan, sehingga kita lebih dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, yang pertama, kita menghadirkan Yesus dalam diri kita. Next. Yang kedua, di dalam ayat 43 dikatakan di sana, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Saudara, di sini banyak pemuka-pemuka agama, banyak tabib, banyak dokter-dokter yang datang kepada perempuan itu, dan perempuan itu datang kepada dokter itu, kemudian orang ahli-ahli penyembuhan.
tapi tidak ada yang boleh menyembuhkan dia. Tidak pernah sembuh, bahkan harta dari perempuan ini, segala sesuatu yang dimilikinya, dia jual dengan berusaha supaya dia boleh sembuh. Tapi apa? Tidak ada yang boleh menyembuhkannya, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Yang kedua adalah, ketika kita sudah menghadirkan Yesus dalam diri kita, bukan hanya menyadari saja, bukan hanya menghadirkan dia, tapi kita mengakui dia, menyadari bahwa Yesus punya otoritas dalam diri kita. Kalau kita merasa hebat dalam segala sesuatu, lalu tidak ada Yesus dalamnya, siapa yang boleh menikmati itu? Kita menyadari bahwa Yesus hidup dalam diri kita. Perempuan ini berusaha dengan keras ketika dia melihat kerumunan orang banyak, itu kesempatan dia untuk datang kepada Yesus. Dia tahu bahwa Yesus itu yang sangat penyembuh. Saya mendengar banyak hal bahwa Yesus menyembuhkan orang banyak. Dia banyak melakukan mukjizat. Kalaupun aku ini pendarahan selama 12 tahun, saya boleh sembuh. Kalau saya mengakui Yesus bahwa dia mampu menyembuhkan saya. Perempuan ini, saudara, menjadi teladan untuk kita. Bahwa melalui pendengaran saja, dia mempunyai iman yang luar biasa. Ketika kita sudah beriman kepada Kristus, ketika kita sudah dibaptis, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah dalam segala hal kita mengakui bahwa dia punya otoritas dalam hidup kita? Apa kita mengakui bahwa Yesus yang membuat segala sesuatu apa yang saya lakukan? Ini menjadi pertanyaan untuk kita, saudara. Ketika kita menyadari Yesus sudah hadir dalam diri kita, kita juga mengakui bahwa dia yang berkuasa atas hidup kita. Kalau dalam keluarga yang berotoritas adalah suami, kepala rumah tangga, libatkan juga Kristus, bahwa Kristus ada di atas kepala keluarga. Kalau Anda sebagai suami, saya belum punya istri, nanti pasti akan menjadi suami. Anda yang sedang, Bapak Ibu yang memiliki suami, kalau suaminya emosi, marah, ingatkan dia. Ingat, Kristus melihatmu. Ingatkan suami, Kristus mengasihimu. Kalaupun istri juga suka marah, ingatkan, istri saya kepala rumah tangga. Ingatkan. Kita harus saling mengingat dalam hal itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Kristus ada dalam keluarga kita. Saya percaya bahwa jemaat SBBF mengakui hal itu, bahwa Yesus yang berotoritas dalam hidup kita. Next. Ya. Balik. Jangan mengasihi Yesus karena berkatnya saja, tetapi karena pribadi Yesus sendiri. Kadang kita mengasihi saudara kita, teman kita karena dia pernah berbuat baik. Karena dia pernah melakukan hal yang menyenangkan untuk kita. Karena dia pernah memberikan suatu hal pertolongan yang sangat kesat pada waktu itu. Kemudian kita bilang, wah kamu luar biasa, kamu baik sekali buat saya. Lalu kita juga mengasihi dia. Saudara, Yesus mengatakan, kalaupun Anda ditampar pipi kiri, berikan juga pipi kananmu. Kalau diambil bajumu, berikan lagi yang lain. Apakah kita sudah mampu melakukan hal itu? Saya percaya tidak bisa kalau kita tidak melibatkan Yesus dalam diri kita. Jangan mengasihi karena ada berkatnya. Jangan mengasihi Yesus, jangan datang kepada Tuhan Yesus karena ada sesuatu yang kita minta. Tapi karena ada pribadi yang sudah mengasihi kita, yaitu dia loh, yang sudah menginkarnasikan dirinya, menjadikan sama seperti diri kita sendiri, manusia. Dia meninggalkan kealahannya. Kemarin saya ke LAI bersama dengan saudara saya namanya Ailuan Mase. Hari Rabu depan dia akan khotbah di sini. Kami bahas tentang inkarnasi Yesus gitu. Contohnya begini, lebih simpelnya. Misalnya begini, saudara yang punya kekuatan hebat, Anda ditonjok pun tidak mempan. Anda digolok pun dikasih pisau, ditusuk pisau, tidak mempan. Kemudian ada orang yang menyiksa Anda dengan segala macam, dilempar dengan batu, kemudian digebukin dengan segala cara. Anda terluka. Padahal Anda punya kekuatan untuk menahannya, tapi Anda tidak menggunakannya. Seperti itu contoh sederhana yang dilakukan oleh Yesus. Dia tuh punya kekuatan untuk bilang,
Saya punya cara yang lebih simpel untuk menghapuskan dosa manusia. Tetapi apa? Ketika dia menunjukkan dirinya sebagai kasihnya, dia meninggalkan kealahannya, dia tidak pakai. Dia menyadari bahwa saya sama seperti mereka, biar mereka tahu bahwa memusuhi itu tidak enak, bahwa memukul itu tidak enak, tidak baik. Itu yang dilakukan oleh Yesus secara sederhana. Dan kami mengupas hal itu bahwa luar biasa. Tuhan Yesus sesungguhnya yang bisa dengan segala cara, kamu mati lalu mati. Tetapi Yesus tidak melakukan hal itu. Dia di dalam inkarnasinya, dia melakukan hal itu. Saya percaya sebagai manusia, kita di sini, kalau kita dipukul 1, 2, 3 kali, disertakan, mungkin kita emosi, kita marah, kita akan balas dendam. Tapi Tuhan Yesus tidak. Itu adalah kelebihan daripada kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jangan mengasihi dia karena ada sesuatu yang kita harapkan, tapi kasihilah dia karena dia sudah mengasihi kita. Yang ketiga, saudara, di dalam ayat 47 dikatakan di sana, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, coba next. Dalam bahasa Yunani dikatakan di sana, gemetar yang tuliskan adalah trempo. Di sana ada kata kerja, dalam bahasa Inggrisnya adalah tremble. Dia katakan, perhatikanlah, mengingat bahwa kita tidak tersembunyi bagi Kristus, sudah seharusnya kita mencurahkan isi hati kita di hadapannya dan menyerahkan semua dosa dan masalah kita kepadanya. Ia datang dengan gemetar, namun imannya telah menyelamatkannya. Saudara, di sini ada satu hal yang sangat menarik, bahwa kesaksian hidup kita, dalam poin ketiga dikatakan di sana menyaksikan pengalaman hidup bersama dengan Kristus. Setelah berapa tahun kita hidup bersama dalam Kristus, saya percaya ada tidak enaknya dan ada enaknya beriman kepada Kristus. Saya percaya bahwa kita banyak menikmati enaknya. Bagaimana pengalaman hidup kita di dalam Kristus? Bagaimana kesaksian hidup kita di dalam Tuhan selama kita mengikuti Dia? Apakah kita pernah menikmatinya dengan lalu mengatakan, wah Tuhan Yesus baik, lalu besok Tuhan Yesus tidak ada baiknya? Atau seperti apa? Kita punya pengalaman hidup. Perempuan ini mengatakan dengan gemetar datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, gemetar kalau kemarin kami menafsirkannya, gemetar di sana adalah bagaimana dia melihat Yesus yang sangat kudus itu di dalam penyakitnya yang dilihat orang secara manusia dia tidak layak, bahkan dia najis. Dia mengatakan, aku gemetar melihat engkau. Tetapi di dalam imannya, dia tetap menyembah Tuhan. Saudara yang sedang jatuh dalam dosa, kita semua yang sedang jatuh dalam dosa, kita gemetar melihat Tuhan. Kita takut melihat Tuhan. Berbeda takut dengan Tuhan, takut dengan setan. Takut dengan Tuhan adalah bukan semakin jauh, tapi semakin dekat kepada Tuhan. Takut dengan setan, kita kabur. Kita gemetar kepada Tuhan, kita takut kepadanya karena dia memang ditakuti untuk melakukan kejahatan. Kita takut kepada Tuhan. Saudara, perempuan ini dengan takutnya, dengan gemetarnya datang kepada Tuhan. Tetapi apa? Imannya menyembuhkan dia. Yesus dikatakan di sana bahwa ia sadar, ia merasakan bahwa Yesus itu ada kuasa keluar dari dirinya. Dengan kesembuhan yang dalam oleh perempuan itu, dia menikmati bahwa ada kuasa yang boleh keluar. Ada yang komentari bahwa ternyata Yesus itu bisa dicuri ya kemuliaannya. Seperti perempuan itu loh, di tengah-tengah orang banyak, perempuan itu mencuri kemuliaan Kristus. Ini bukan mencuri, tetapi iman perempuan itulah yang menyembuhkan pendarahannya. Bagaimana dengan iman kita, saudara? Apakah ada kekuatan untuk bertemu Tuhan? Apakah kekuatan kita bertemu Tuhan karena kita mau mencari sesuatu yang menyenangkan? Apa kita mencari Tuhan karena kita mau ingin punya jabatan bagus? Atau kita butuh mujizat? Ingat, iman kita mendorong kita untuk menghadirkan Yesus dalam diri kita. Iman kita mendorong kita untuk menyadari bahwa Yesus Kristus berotoritas dalam diri kita.
Dan iman kita akan mendorong kita untuk menyaksikan kepada orang lain, kepada keluarga, bagaimana hidup dalam Kristus. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara untuk tetap bertekun dalam Tuhan, untuk tetap menikmati persekutuan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan bahwa kami punya iman yang kuat untuk bertemu dengan Tuhan. Kami punya iman yang mendorong kami untuk menghadirkan Yesus dalam diri kami. Kami punya iman untuk mendorong kami mengakui bahwa Yesus punya otoritas dalam diri kami. Dan biarlah iman kami Tuhan mendorong kami untuk menyaksikan apa pengalaman hidup kami dalam Kristus. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu di SBF dan semua yang kami boleh hadir pada hari ini. Biarlah kami senantiasa rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Biarlah kami punya iman seperti perempuan yang mengalami pendarahan ini Tuhan 12 tahun. Kami sadar Tuhan, dalam sehari kami punya masalah lalu kami meninggalkan Tuhan. Perempuan ini Tuhan membuat kami mengingat bahwa 12 tahun bukan hal yang waktu yang sangat pendek. Tapi dengan imannya Tuhan kepadamu, dia menikmati pemulihan yang besar daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami mau pulih. Kami mau dipulihkan Tuhan, kami menghormati Engkau. Kami menghormati hamba Tuhan, kami menghormati siapapun yang boleh bekerja. Kami tidak mau angkuh, kami tidak mau merasa hebat. Karena kami sama-sama ciptaan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai berbicara. Biarlah Roh-Mu berbicara dalam setiap pribadi kami, supaya kami menghormati Tuhan, menghormati sesama kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan ini. Pujian ini mengatakan, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sama jemaat berdiri bersama-sama, kita angkat pujian ini. Kalau aku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Aku cari damai, Aku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama
Dia, hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Apakah Tuhan Yesus Kristus adalah jawaban hidup kita? Seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia harus pergi kemanapun mencari kesembuhan tetapi tidak didapatkannya. Apakah kita sedang menghadapi beban-beban berat seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun ini? Mungkin sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Mungkin kerinduan untuk mendapatkan pasangan hidup yang terbaik. Mungkin kita sedang mencoba untuk mencari pekerjaan yang terbaik dalam hidup kita, masa depan kita, bahkan hal apapun yang mungkin sedang menjadi pergumulan yang berat. Apakah kita tahu bahwa Yesus adalah jawaban hidup kita? Kalau Dia satu-satunya yang dapat menjamah dan menyembuhkan perempuan itu, sampai hari ini Dia adalah jawaban hidup kita. Apakah kita punya iman sebesar yang dimiliki oleh perempuan yang sakit pendarahan ini? Tuhan campur tangan dalam hidupmu. Apapun yang menjadi pergumulanmu, biarlah Yesus hadir di dalam hidupmu. Biarlah kita boleh beriman bahwa Dia satu-satunya yang berotoritas atas hidup saudara dan saya. Dan ketika kita mendapati kekuatan yang datang dari Tuhan terjadi atas hidup kita, biarlah kita boleh menyaksikan Yesus hidup di dalam hidup kita kepada orang lain. Biarlah ini Tuhan menjadi kerinduan kami. Kami tidak tahu, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di live streaming di rumah mereka masing-masing yang mendengar, jikalau ada beban-beban berat yang terjadi di dalam hidup mereka Tuhan, kiranya Engkau campur tangan karena Engkau yang berotoritas atas hidup kami. Engkau adalah jawaban kehidupan kami. Nyatakan kekuatan dan kuasa-Mu kepada kami Tuhan. Seperti iman daripada perempuan yang sakit pendarahan ini. Terjadi sesuai dengan kehendak-Mu apa yang kami imani pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur. Engkau menopang menolong kami. Bahkan kami juga bersyukur Engkau menopang menolong bangsa kami walaupun kami tahu COVID-19 semakin meningkat. Tuhan juga berotoritas atas bangsa kami. Berikan pemulihan, ekonomi, bahkan juga ketenangan menghadapi COVID-19 sehingga semua boleh dipulihkan oleh Tuhan dari Sabang sampai Merauke, keamanan, kenyamanan. Vaksin boleh berjalan dengan baik. Terima kasih atas Taman Safari Indonesia yang terus berangsur-angsur Tuhan menyatakan rencana yang baik. Engkau memberkati segala kebutuhan dan keperluan. Segala kreativitas yang akan diuji, dikerjakan dan dilakukan. Pimpinan bersama dengan staf dan seluruh karyawan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kebersamaan untuk boleh mewujudkan Taman Safari Indonesia menjadi tempat berkat yang terbaik. Bukan saja di tempat ini Tuhan, tetapi ada yang di Prigen, yang di Bali, di Bangka, di Batang, di Jakarta. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang memulihkan kondisi apa yang terjadi di dalam Taman Safari Indonesia. Setiap pertunjukan-pertunjukan yang ada jauhkan dari rancangan kecelakaan. Flora, fauna, semuanya Tuhan yang akan pelihara.
melalui setiap orang yang bertanggung jawab demi kelestarian Taman Safari Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. GBC bersama dengan mitra kerja pelayanan-pelayanan yang ada, kami serahkan dalam tangan Tuhan, baik itu di Gondang Dia, Eklesia, baik itu di TLCC, baik itu di Jonggol, baik itu di Talu Susua, baik itu di Tegal, di Kemang, Bogor, bahkan di tempat-tempat yang lain Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu Kau terus tambahkan bersama dengan para hamba Tuhan, pemimpin gereja yang ada dan seluruh jemaat Tuhan, boleh memproklamasikan Kristus, Injil terberitakan, Tuhan disaksikan, pertumbuhan iman terjadi. Terima kasih Bapa. Bahkan Safari Park Baptist Fellowship kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam setiap aktivitas-aktivitas yang ada, Tuhan menopang menolong supaya kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi sesama kami. Kami serahkan Bapa, baik itu ada embun pagi safari, ada Kamis di safari, ada Rabu ibadah doa, ada Sabtu ceria anak-anak, ibadah pagi, bahkan juga persekutuan saung kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya kami boleh terlibat bersama-sama di dalam kebersamaan, sehingga semua aktivitas yang ada memuliakan nama-Mu. Orang-orang boleh menyaksikan Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih atas Saudara Albert. Kiranya Engkau terus menolong di dalam pelayanan selanjutnya ada di TPW Cengkareng Indah di Salatiga. Tuhan yang menopang menolong di dalam pelayanan mulai pada tanggal 28 yang akan datang dikukuhkan menjadi gembala sidang. Dan pada hari Minggu boleh menjadi gembala sidang yang ada di Salatiga. Tuhan yang menopang dan menolong supaya semua proses terlaksana dengan baik, bahkan pelayanan yang ada di sana terus bertumbuh dan berkembang. Hamba-Mu dipakai secara luar biasa untuk mengembang tumbuhkan TPW yang ada di sana. Kami percayakan dalam tangan Tuhan masa depannya, bahkan persiapan-persiapan untuk pernikahannya. Tuhan yang menolong, yang terbaik Tuhan siapkan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami boleh bersyukur bersama-sama atas karya-Mu di pagi hari ini. Engkau boleh bekerja melakukan hal yang terbaik, campur tangan dalam setiap langkah hidup kami. Dan setiap aktivitas kami sepanjang pagi hari ini sampai sore malam nanti. Bahkan selama 1 minggu. Engkau yang sudah menyertai kami, Engkau akan terus menyertai kami. Bahkan ketika kami memberikan persembahan persepuluhan kami di saat ibadah kami hari ini, Tuhan berkat-Mu limpahkan atas kami. Jauhkan daripada belalang-belalang pelahap yang akan melahap berkat-berkat kami. Tetapi biarkan kami boleh mengajar dengan ketulusan dan kerelaan. Kami memberikan sebagian milik Tuhan melalui persepuluhan kami, bahkan melalui persembahan sukarela kami. Dan kami pulang, dan kami melakukan aktivitas dengan memohon berkat-Mu tercurah atas kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara sekalian menjadi berkat yang terbaik, sehingga keberhasilan keberuntungan di dalam Tuhan terjadi di dalam hidup saudara sekalian, bukan hanya secara jasmani atau materi, tetapi secara rohani. Saudara menjadi berkat-berkat rohani tercurah atas hidup saudara, diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih buat
kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas.